Halo semuanya, selamat datang di Belajarin. Hari ini kita lanjut bahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kalian penasaran? Yuk lanjut aja ke materinya. Tahu nggak? Air bisa ada di 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Perbedaan utama ketiga fase ini ada pada jarak antar molekulnya. Yang pertama di fase padat. Molekul air rapat banget dan teratur. Yang kedua itu ada di fase cair. Molekulnya masih berdekatan, tapi bisa bergerak bebas. Dan yang ketiga itu ada di fase gas. Molekulnya jauh-jauh dan bergerak bebas ke segala arah. Titik beku adalah suhu ketika air mulai membeku. Kalau kita bicara titik beku normal, itu artinya suhu ketika air membeku pada tekanan 1 atm. Contoh, titik beku normal, air sama dengan 0 derajat Celcius. Kalau kita tambahkan zat terlarut seperti garam dan gula ke dalam air, ternyata titik bekunya jadi turun. Kenapa? Karena molekul zat terlarut menghalangi molekul air untuk menyusun diri jadi padat. Akibatnya, kita butuh suhu yang lebih rendah lagi supaya air bisa membeku. Kalau zat terlarut dicampurkan ke dalam pelarut murni, titik beku larutan akan menjadi lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku atau delta TF. Dengan rumus dasarnya, delta TF sama dengan TF0 dikurang TF, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku dengan satuan derajat Celcius. TF0 sama dengan titik beku pelarutan dengan satuan derajat Celcius. Sedangkan TF sama dengan titik beku larutan dengan satuan derajat Celcius. Besarnya penurunan titik beku bisa kita hitung dengan rumus delta TF sama dengan M dikali KF, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku dengan satuan derajat Celcius. M sama dengan molalitas larutan dengan satuan molal, sedangkan KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal dengan satuan derajat Celcius per molal. Contoh di kehidupan sehari-hari, kenapa di negara bersalju, jalanan sering ditaburi garam? Supaya air di jalan tidak cepat membeku. Dengan menurunkan titik beku, air akan tetap cair walaupun suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan bahas tentang soal penurunan titik beku larutan. Perhatikan soalnya ya. Dimasukkan 18 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 ke dalam 1000 ml air. Massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Tentukan titik beku larutan tersebut. Zat terlarut yang digunakan yaitu glukosa dengan GR sama dengan 18 gram, MR sama dengan 180 gram per mol, V atau volume air sama dengan 1000 ml, Rho atau massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, P atau massa air sama dengan Rho dikali V, yaitu 1 dikali 1000 hasilnya 1000 gram. Dan yang ditanyakan adalah TF atau titik beku larutan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyelesaiannya. Pertama, kita cari penurunan titik beku menggunakan rumus delta TF sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali KF. Sekarang kita masukkan angkanya. Delta TF sama dengan 18 per 180 dikali 1000 per 1000 dikali 1,86. Hasilnya, delta TF sama dengan 0,186. Lalu, TF sama dengan 0 dikurang delta TF. Maka hasil akhirnya TF sama dengan negatif 0,186 derajat Celcius. Jadi, penurunan titik beku terjadi karena zat terlarut menghalangi pelarut berubah jadi padat. Semakin pekat larutannya, semakin rendah juga titik bekunya. Oke teman-teman, jangan lupa kerjakan kuisnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Belajarin.